kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan dua pelaku pencurian spesialis bantalan rel kereta api oleh petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Kedua pelaku melarikan diri saat digerebek oleh petugas di rumahnya. Mereka berhasil diamankan petugas saat berusaha kabur ke atas loteng rumah warga. Para pelaku menjual 12 unit bantalan rel kereta api dan 90 buah baut rel kereta api kepada seorang penadah barang bekas di daerah Ganting. Aksi pencurian ini tidak hanya merugikan negara, namun bisa membahayakan nyawa penumpang kereta api. Sampai saat tadi masih mengakui untuk 4 TKP dan juga untuk pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama, itu melakukan pencurian pada malam hari. Modusnya gimana? Modusnya pelaku sengaja menunggukan dulu untuk gudang yang tempat diletakkannya barang-barang dari PT KAI tersebut, dan pada malam hari jam kecil langsung dilancarkan aksinya oleh pelaku bersama 3 orang rekannya. Bersama barang bukti, kedua pelaku dibawa ke Mapolresta Padang dan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Sementara 1 orang pelaku lainnya dalam pengejaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa di depan kantor Desa Suralaga, Lombok Timur berujung ricuh. Kapolda Sulawesi Tengah turun tangan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan 11 pria. Hidup para pengungsi Sudan berubah secara drastis, tidak hanya secara geografis, tetapi juga secara emosional. Ya, selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Camar Henda, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pada pagi hari ini, pemirsa, ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Desa Suralaga, Lombok Timur berujung ricuh. Masa aksi menolak pergantian kepala lingkungan dan menuding kepala desa melakukan pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial ke masyarakat. Ratusan pendemo menerobos blokade aparat kepolisian untuk merangsek masuk ke kantor Desa Suralaga, Lombok Timur, Rabu pagi. Amukan massa bahkan hingga melempar kursi dan botol mineral yang mengakibatkan kaca jendela kantor desa pecah. Dalam aksinya, massa membawa spanduk, pamflet berisi protes kebijakan kepala desa dan membakar ban bekas. Massa menolak kebijakan kepala desa mengganti salah satu kepala wilayah dan menuding kepala desa melakukan pungutan liar dalam penyaluran bantuan sosial. Setelah menyampaikan aspirasinya, massa kemudian diterima kepala desa dan camat Suralaga. Dalam kurun waktu 7 hari, kepala desa akan menyelesaikan semua itu ya, kepala desa dalam kurun waktu 7 hari mulai hari ini. Insya Allah yang jelas kita akan patuhi semua dan tidak akan mengingkari. Alhamdulillah. Insya Allah. Usai mendapat jawaban dari kepala desa, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dikawal aparat kepolisian dari Polsek Suralaga dan Polres Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, pleno penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Selatan MPRS ricuh. Kericuhan diduga akibat salah satu peserta tidak puas dengan hasil keputusan panitia.
Tidak terima dengan hasil pleno penetapan calon anggota Majelis Rakyat Papua Selatan atau MRPS, puluhan peserta seleksi mengamuk dan mencoba memukul ketua panitia pemilihan. Kericuhan semakin menjadi saat aparat kepolisian mencoba melerai. Panitia seleksi MRPS saling pukul hingga akhirnya satu peserta mengalami luka sobek di wajah. Adapun pemicu kericuhan diduga akibat salah satu peserta seleksi MRPS asal Kabupaten Mapi merasa tidak puas dengan kerja panitia. Peserta merasa kecewa atas pleno dan meminta agar pleno dibatalkan karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Panitia Panpil Kabupaten Mapi, yang mana kami unsur adat dan unsur perempuan diserahkan kembali ke Panpil Provinsi. 2 hari kemudian ternyata sudah ada rekomendasi. Intinya bahwa proses ini dia masih akan berproses, itu saja. Jadi kami punya tugas selesai, kami serahkan ke pemerintah, pemerintah akan berproses. Peserta yang tidak puas dengan keputusan panitia pemilihan diminta untuk menempuh jalur hukum. Sementara dari pleno penetapan calon anggota MPRS menghasilkan 33 calon tetap dan 33 daftar tunggu. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Sahrir Muslimin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah emak-emak marah kepada mahasiswa yang sedang berdemonstrasi di Pinrang, Sulawesi Selatan. Emak-emak protes terkena asap saat mahasiswa membakar ban. Sejumlah emak-emak mencoba menerobos masa aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa di Jalan Jenderal Sudirman, Pinrang, Sulawesi Selatan. Emak-emak ini protes karena asap tebal dari ban yang dibakar masuk dan mengenai rumah mereka yang tidak jauh dari lokasi demo. Aksi emak-emak saat mencoba memadamkan api sempat dicegah oleh beberapa mahasiswa hingga akhirnya terjadi adu mulut antara mahasiswa dengan emak-emak ini. Bentrok antar emak-emak dengan mahasiswa ini segera ditangani oleh polisi yang berjaga di lokasi demo. Membakar ban itu dia bisa berhenti. Kami mencoba untuk hentikan agar kami itu merasa agak tenang karena apa yang dia lakukan kami sangat terganggu. Masalahnya polusinya itu kan Pak mengganggu pernapasan. Demo yang dilakukan para mahasiswa merupakan aksi protes kepada pemerintah Kabupaten Pinrang terkait pengadaan listrik di sejumlah dusun yang hingga saat ini belum terrealisasi. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang mengangkut sembako ludes terbakar di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu malam. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik yang menyambar tangki BBM. Di depan Musola Al-Farokah. Mobil bak terbuka ini terbakar di Jalan Raya Desa Bringkeng, Kecamatan Kaung Anten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu malam. Besarnya kobaran api sempat membakar pohon di sekitar lokasi kejadian. Sempat terdengar ledakan sebelum kebakaran terjadi. Akibat kebakaran, berbagai jenis sembako dan makanan ringan yang berada di bak belakang mobil habis terbakar. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil memadamkan kobaran api. Peristiwa ini terjadi saat kendaraan yang dikemudikan Yulian Arif Wibowo usai berbelanja sembako untuk toko kelontong, tiba-tiba muncul kobaran api dari tangki BBM. Diduga kebakaran ini terjadi karena korsleting listrik pada mesin yang menyambar tangki BBM. Tumpah. Terus kejadiannya jam berapa, Mas? Sekitar pukul 8. Mobil dari mana ke mana? Dari arah Pertulan Bojong mau ke rumah. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 90 juta rupiah. Kasus kebakaran mobil ini ditangani jajaran kepolisian Mapolsek Kaung Anten. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Diduga akibat ledakan tabung gas, sebuah lapo yang berada di Jalan Jembatan Panus, Kota Depok, ludes dilalap api.
Video amatir milik warga merekam saat si jago merah melalap sebuah bangunan lapo di Jalan Jembatan Panus, Depok, Jawa Barat. Kebakaran ini sempat diawali oleh beberapa ledakan. Hal ini membuat warga dan pemilik warung sekitar panik. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang datang ke lokasi langsung melakukan proses pemadaman. 2 unit mobil damkar diterjunkan untuk padamkan api, sementara api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Berapa kali, Pak? Dari warung mana? Ini Warung dia menjual apa, Pak? lapo. Oh, lapo. Kondisinya emang sepi atau? Lagi belum ada yang makan tuh. Di lapo itu? Belum ada yang makan. Baru masak. Belum buka. Nah, begitu habis ledakan itu langsung keluar api atau? Keluar api dulu, baru makan. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di ruas tol Kapuk kilometer 22 arah Pluit siang tadi. Akibatnya kemacetan panjang terjadi karena ruas tol ditutup sementara. Pemirsa, sebuah minibus ludes terbakar di ruas tol Kapuk kilometer 22 arah Pluit. Akibatnya arus lalu lintas di ruas tol tersebut sempat ditutup. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut karena sopir langsung menyelamatkan diri. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab terbakarnya mobil saat berada di ruas tol. Orang Gama ini sama penumpangnya. Orang Gama. Pemirsa, penerapan tilang manual terus digelar petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat. Pagi tadi puluhan pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintas di jalur bus Transjakarta Daan Mogot Jakarta Barat terjaring razia. Razia penerapan tilang manual terus digelar oleh petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat melihat banyaknya pengendara roda 2 dan roda 4 yang berusaha kabur saat memasuki jalur bus Transjakarta. Melihat banyaknya pengendara roda 2 dan roda 4 yang berusaha kabur saat memasuki jalur bus Transjakarta. Saat melihat petugas polisi menggelar razia, para pengendara motor sontak berputar arah untuk menghindari razia tanpa memikirkan keselamatan. Petugas yang melihat banyaknya pengendara roda 2 yang berusaha kabur langsung menghampiri para pengendara hingga diberikan sanksi tilang manual di lokasi. Ada pula yang bersitegang dengan petugas tak terima ditilang. Lewat jalur busway melanggar. Ya. Nah, Mbak kenapa lewat? Ada juga macet belakang. Terus diapain sama polisi? Ya. Perasaannya seperti apa? Kalau sudah ditilang, ada rasa jerah atau tidak? Kemana, Mas? Kerja di mana? Mas, kenapa lewat jalur busway? Di apa tilang? Ditilang. Meski kerap menggelar razia, tidak mengurangi nekatnya para pengendara yang menerobos masuk ke jalur bus Transjakarta. Dengan berbagai alasan termasuk menghindari kemacetan di jalur arteri Jalan Daan Mogot yang hampir setiap hari dipadati kendaraan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan 11 pelaku termasuk seorang anggota Polri, kepala desa dan guru membuat Kapolda Sulawesi Tengah turun tangan. Anggota Polri yang terlibat akan diproses jika terbukti terlibat dalam kasus ini. Kasus persetubuhan anak di bawah umur 15 tahun menggegerkan masyarakat usai 11 oknum terseret dalam kasus ini. Di antara ke-11 oknum tersebut termasuk seorang kepala desa, seorang guru, dan seorang anggota Polri. Menanggapi kasus ini, Kapolda Sulawesi Tengah langsung turun tangan dan mengambil alih perkara tersebut untuk memeriksa lebih lanjut para 11 pelaku termasuk anggota Polri.
Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan perkara yang terjadi bukanlah perkara pemerkosaan ataupun ruda paksa. Namun persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini dikarenakan korban melakukan hubungan badan dengan pelaku karena adanya tipu daya ataupun janji. Apa terjadinya persetubuhan atau persetubuhan maksud korban melakukannya dengan salah satu pelaku yang notabene adalah pacarnya korban, ya, saudara F. Ya, saudara F atau korban mau mengikuti kemauan saudara F karena diiming-imingi dengan sejumlah uang tertentu, sehingga korban melakukan. Celakanya, saudara F yang sebetulnya merupakan pacar dari korban menginformasikan hal ini kepada teman-temannya yang lain yang biasa mangkal di rumah bekas rumah adat tersebut, bisa dibayar dengan Pak Guru ini. Pemirsa, di Blitar, Jawa Timur, permohonan pernikahan anak usia dini meningkat 100%. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.